ya, speed 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Servis Dino Marzuki. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu cara mengatasi kipas angin yang mati total, tidak mau menyala sama sekali ya. Ya, jadi untuk kalian yang menonton video saya dari awal sampai akhir pasti paham ya, alurnya sampai video kali ini ya. Ya, jadi video kali ini adalah cara mengatasi kipas angin yang ada curutnya ya, ketika dinyalakan itu. Nah, bisa kita lihat untuk di sini. Putarannya itu seret ya, ya, ini saya perkirakan asnya ini sudah aus ya. Oke, langsung saja, tidak usah bertele-tele, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Pertama-tama kita lepas terlebih dahulu sambungan kapasitornya ya, kita lepas dulu sambungan kapasitornya. Nah, setelah seperti ini tinggal kita untuk saya itu biasanya saya putus di sini ya teman-teman. Untuk kalian terserah, bisa membuka sini boleh ya, diputus dari dalam sini atau dari sini juga bisa ya, nanti disambungkan ulang. Saya putus saja ini untuk kabelnya ya, kira-kira segini ya, pas tengah. Oke. Nah, setelah seperti ini selongsongnya ini kita simpan. Nah, setelah seperti ini kita lepas untuk baut pengait gearbox ya. Ini kita lepas baut pengaitnya itu ya, kita lepas. Nah, kita selungkir seperti ini kipasnya. Oke, kita lepas dulu baut gearboxnya. Oke, untuk part-partnya ya, itu kita simpan yang aman ya, jadi jangan sampai hilang. Ini bautnya jangan sampai hilang juga. Oke, setelah seperti ini kita lepas baut pengunci as ya. Ini di sini ada baut pengunci, biar jika dibalik ini ora ucul ya. Jadi ini baut pengunci, kita lepas. Jadi nanti kita ambil mesinnya saja ya, biar enak saja untuk menservisnya. Tidak perlu dilepas, cukup dikendorin saja. Ini baut pengunci, kita tarik ya, seperti ini. Sudah terlepas ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita lepas gearboxnya teman-teman ya, kita lepas gearboxnya. Saya singkirkan dulu ini, kita lepas gearboxnya ya. Ini bautnya ada 3. Oke, ada 3 buah baut ya untuk gearbox. Saya bawakan dulu kameranya. Nah, seperti ini cukup. Oke, nah ini sudah terlepas ya. Untuk baut-bautnya kita amankan di tempat yang aman ya. Saya taruh di sini ya.
Ini sudah aman, ini tidak mungkin lepas. Oke, setelah seperti ini kita lepas baut bodi, baut mesin ya, ada 4 baut, kita lepas. Buatkan lagi. Jika kalian menonton video saya yang sebelumnya, itu pasti tahu ya suaranya kayak gimana ya, ada curutnya gitu ya. Ada curutnya. Oke, ini sudah terlepas, kita tinggal tarik saja untuk cangkang yang bagian belakang. Wah, berat ini karena ini ada gemuknya yang sudah keras. Oke, ya sudah terlepas. Ini bisa kita lihat aus ya. Nah, ini oke. Nah, ini untuk melepasnya tinggal kita putar ke kanan, lepas dinamo. Tinggal kita putar ke kanan seperti ini. Fret, nah, otomatis kabelnya lepas. Fret. Nah, ini untuk dinamonya aman ya teman-teman. Sudah saya coba di video saya yang sebelumnya. Ya, setelah saya jumper ini. Oke, kita singkirkan dulu dinamonya. Nah, di sini kita lepas penahan baling-balingnya. Ya, kita lepas. Oke, sudah terlepas. Nah, oke, jadi inti permasalahannya adalah ini asnya sudah aus ya teman-teman. Bisa kita lihat ya, asnya hitam ya, tidak seperti yang sebelahnya ini masih putih ya. Ini juga asnya hitam ya, aus ya, bisa kita lihat. Ini yang menjadi inti permasalahannya ya, atau penyebab kipas ketika berputar ada suaranya dan putarannya itu juga seret ya, tidak lancar ya. Jadi untuk kalian ya, kalaupun ini diberi oli ya, ditetesi oli bisa sembuh ya, bisa sembuh, tidak ada suaranya, juga bisa putarannya itu lebih kencang juga bisa, tapi itu hanya berlaku untuk beberapa hari saja ya teman-teman. Saya sudah pengalaman seperti itu, mungkin hanya seminggu saja, nanti akan kembali lagi ya, akan kembali lagi ada curutnya, akan kembali lagi seret ya, karena ketika berputar ini terjadi gesekan antara as dan boseng ya. Jadi otomatis kita kasih oli pun ya, nanti lama kelamaan juga olinya bakal kering ya. Ini jadi solusinya, ini kita ganti asnya dengan as yang baru ya teman-teman. Begitu juga bosengnya juga kita ganti dengan yang baru. Oke, jadi ini kita lepas terlebih dahulu untuk pengganjal ya, ring pengganjal. Ini juga kita lepas. Nah,
ini biasanya rapuh teman-teman, kita dilepas ya. Kalaupun patah nggak masalah ini. Oke, akan saya beri oli terlebih dahulu ya, biar enak nanti untuk melepas ininya. Oke, saya beri oli terlebih dahulu ya, cukup. Diputar-putar biar olinya masuk ke dalam. Biasanya saya mengganti as itu menggunakan dongkrak ya teman-teman. Kalau kalian nggak ada dongkrak, bisa pakai tracker juga bisa, seadanya. Ini sudah lepas. Oke, nah ini kita simpan. Ini juga saya kasih oli ya teman-teman. Oke. Oke, sudah terlepas ya. Jadi sebelum kita ganti as ya, sebelum kita ganti as pada kipas ini, kita ukur terlebih dahulu untuk ketinggian as bagian belakang ya. Yang untuk gearbox ini untuk gearbox, dan ini untuk baling-balingnya ya. Jadi kita ukur menggunakan skate mat ya, ini berapa senti atau berapa mili, nanti kita paskan ya. Kalau tidak kita ukur, nanti tidak akan pas pada dinamonya ya. Jadi kalau tidak kita ukur, nanti antara rotor dan dinamo ini tidak pas seperti ini ya. Nah, jadi nanti kalau tidak kita ukur bisa segini, bisa segini ya. Nanti berputar tapi nanti cepat panas ya, karena tidak pas pada dinamonya. Istilahnya dinamonya itu ngoyo ya, atau kerja keras. Oke, saya akan ambil skate pad terlebih dahulu. Oke, ini kita ukur dulu ya, berapa ketinggiannya. Nah, setelah seperti ini tinggal kita paskan saja. Nah, kita paskan saja, bentar. Nah, ini segini kira-kira. Kemudian kita kunci ya, skate matnya kita kunci. Oke. Nah, berapa mili ini? Ini 6 cm, 6,7 ya, 6,7 cm ya. Oke, setelah seperti ini tinggal kita ganti saja asnya. Berhubung saya mempunyai dongkrak ya, saya akan melepas asnya menggunakan dongkrak. Jika kalian tidak memiliki dongkrak seperti ini, bisa menggunakan tracker atau sejenisnya ya. Intinya kita lepas as yang rusak dan kita ganti dengan as yang baru. Untuk yang tadi kita ukur itu adalah bagian as yang di gearboxnya ya. Jadi ini untuk patokannya yaitu panjang as yang di gearbox, bukan yang di baling-baling.
Oke, kita paskan. Saya ambil skate mat dulu. Ini masih kurang sedikit ya, masih terlalu panjang sedikit. Nanti bisa mentok ke gearbox kalau terlalu panjang, jadi harus benar-benar pas. Oke, ini akan saya tinggikan lagi dongkraknya karena mau saya dongkrak, soalnya sudah mentok ya dongkraknya. Jadi saya akan ganjal besi bulat seperti ini, kemudian saya dongkrak sedikit saja, seret. Nah, ini ya sambil dikira-kira ya, jadi diukur, dikira-kira lagi, diukur. Jadi kalau sudah pas ya udah ya, seperti itu. Setelah kita mengganti asnya, lalu kita mengganti bushingnya ya teman-teman. Jadi percuma as baru kalau tidak kita ganti bushingnya ya. Jadi itu sudah satu set lah sama bushing dan as. Kita lepas dulu untuk mangkokannya. Saya beri oli pada gabusnya biar bushing tidak terlalu panas jika terjadi gesekan langsung dengan as ya. Jadi selalu basah kalau kita kasih oli gabusnya. Kemudian tinggal kita pasangkan kembali mangkokannya seperti semula. Kemudian lanjut kita ganti bushing pada bagian cangkang yang depan ya. Jadi depan belakang harus kita ganti dengan bushing yang baru. Seperti biasa, cara pemasangan bushing sangatlah mudah, tinggal plek-plek, template plek-plek, beres.
kemudian kita pasangkan kembali kipas pendingin ya, berguna untuk ring ya, biar rotor dan current dinamo itu sejajar. Oke, jadi kita paskan apakah sudah sejajar dengan current dinamo. Masih kurang, saya akan tambahi ring lagi. Jadi harus benar-benar pas di tengah-tengah ya. Oke, ini sudah pas kelihatannya. Putarannya juga sudah enak, tidak seret karena as dan bushingnya baru. Kemudian kita pasangkan kipas pendingin bagian belakang ya. Jadi untuk yang kipas angin yang masih bushing seperti ini harus wajib dikasih sepeleng ya, atau maju mundurnya as itu harus dikasih ya, biar ada setan untuk berputar kalau bushing. Kalau sudah pakai bearing itu tidak perlu menggunakan sepeleng ya. Jadi kalau sudah sistem bearing atau klaker itu lebih rapat, lebih bagus, tidak usah sepeleng ya. Jadi seperti itu, tinggal kita baut seperti semula.